Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di serial belajar akuntansi. Pada hari ini kita akan membahas terkait dengan aktivitas pencatatan atau kalau di bahasa Inggrisnya itu the recording process. Jadi aktivitas-aktivitas pencatatan terkait dengan transaksi-transaksi akuntansi. Mungkin yang masih ingat di yang seri sebelumnya, di videonya itu kita membahas terkait dengan analisis transaksi yang kita lakukan secara sederhana. Nah, di bagian ini kita akan coba bagaimana pencatatannya. Mungkin kalau dulu sudah ada yang pernah dengar bahwa akuntansi itu pencatatan debit kredit gitu ya, terus harus balance atau gimana kalau nggak balance itu salah. Nah, di sini kita akan coba belajar. Videonya akan saya bagi dua. Ini yang part pertama terlebih dahulu supaya tidak terlalu panjang. Ini kita akan coba mengadres beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, mendeskripsikan bagaimana akun, lalu debit dan kredit ini digunakan untuk mencatat transaksi bisnis. Sebetulnya ini tidak bisnis di sini itu bukan hanya yang sifatnya profit ya, bisnis kita sudah belajar sebelumnya istilah ini kita akan gunakan untuk pencatatan. Lalu mengindikasikan bagaimana sebuah jurnal digunakan dalam proses pencatatan, lalu menjelaskan bagaimana jurnal besar dan pencatatannya posting itu dapat membantu proses pencatatan. Nah, jadi ketika kita sudah mencatat, nanti kan catatannya itu akan ada banyak. Jurnal-jurnal itu akan ada banyak. Di perusahaan yang besar mungkin akan ada jutaan. Nah, nanti kita bisa melakukan posting ke buku besar. Jadi di buku besarnya itu yang nanti kita bisa dapat saldonya. Lalu dari buku besar tadi kita summary lagi, itu kita bisa mendapatkan neraca saldo. Oke, yang pertama mendeskripsikan bagaimana akun lalu debit kredit digunakan dalam mencatat transaksi bisnis. Yang pertama, untuk akun itu sendiri, dia mencatat peningkatan dan penurunan baik dalam aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan ataupun beban. Kita sudah pelajari ini di sebelumnya ya. Akun-akun itu section-sectionnya ada di mana saja gitu. Jadi kalau kita bicara akun, nanti kita bicaranya setiap ada pencatatan itu dia naik atau turun, meningkat atau menurun gitu. Nanti pasangannya yang mana? Kalau aset nanti lawannya dia dicatat apa? Apakah ke ekuitas gitu, apakah ke pendapatan. Nah, lalu sering juga ada muncul pertanyaan, debit itu apa, kredit itu apa gitu kan? Banyak yang salah mengartikan. Dibilangnya debit itu, oh debit itu bertambah, atau oh kredit itu berkurang, atau sebaliknya, karena mungkin banyak yang sudah punya rekening bank sebelum belajar akuntansi, jadi sebaliknya, kalau kredit itu justru bertambah. Mungkin kalau ada yang pernah lihat buku banknya, ketika ada uang masuk itu ditaruhnya di kredit. Nah, itu harus eh, dibalik dulu pemahamannya. Kalau pemahaman awalnya seperti itu, kita harus balik dulu. Kenapa? Karena bukunya bank itu terbalik dengan buku kita ya. Kalau kita ada uang masuk, itu kan artinya itu memang uang kita. Jadi itu merupakan aset di kita. Tapi kalau misalnya di bank, karena itu bukan uangnya bank, makanya ketika ada uang masuk ke rekening kita yang ada di bank, bank akan mencatatnya di sisi utang, makanya dia munculnya di kredit. Jadi nanti jangan sampai ketukar ya untuk pencatatan debit kredit ini. Jangan sampai pemahamannya kebolak-balik. Kita dari sisi yang perusahaan yang sedang mencatat aja. Kita lupakan dulu yang pencatatan seperti di bank. Jadi arti sebenarnya dari debit dan kredit itu nggak ada, bukan meningkat, menurun, dan lain-lain. Debit itu simply berarti kiri dan kredit itu berarti kanan. Udah, jadi dia hanya menggambarkan dua sisi aja. Kita mencatatnya di kiri atau di kanan. Nah, dalam akuntansi kita mencatat
itu dengan menggunakan double entry system. Jadi nggak ada kita mencatat hanya satu akun, gitu ya. Pasti ada di kiri atau di kanan. Oh, sorry, bukan atau, ada di kiri dan di kanan. Nah, jadi setiap transaksi harus berpengaruh pada dua akun atau lebih agar persamaan akuntansinya tetap balance. Jadi di akuntansi itu dikenal jika tidak balance itu dia salah, tetapi kalau sudah balance itu belum tentu benar. Jadi selain seimbang, pencatatannya juga harus benar, harus akurat, gitu ya. Jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit. Ini udah dibilangnya harga mati gitu ya. Ketika ini jumlahnya berbeda, tidak balance, ya berarti ada yang salah dalam pencatatannya. Debit dan kredit ini nanti larinya ke saldo normal juga, ke cara penyajian akun masing-masing. Jadi kalau misalnya dari summary transaksi kita melihat jumlah debit lebih besar dibandingkan kreditnya, maka balance-nya atau saldonya, kalau kita bicara balance-nya ini artinya saldonya, akan berada di debit. Ini kalau dulu belajar matematika, eh, tinggal bilang meng-offset gitu aja ya. Jadi awalnya kita ada 10.000, lalu di sisi lawan ada 3.000, artinya kan 10.000 ini akan dikurangi yang 3.000 ini ya. Lalu sisanya ada debit lagi 8.000. Nanti setelah ditotal bisa caranya 7.000 tambah 8.000, bisa juga 18 dulu dikurangi 3.000, nanti 15.000. Lalu jika jumlah kredit lebih besar daripada debitnya, nanti saldo normalnya akan ada di kredit. Ini contohnya ada transaksi kredit 11, lalu ada debit 10.000. Jadi secara net dia ada 1.000. Ya, kita belum bicara ini nama akunnya apa, kita baru bicara menghitung saldonya. Jadi kalau sisinya berlawanan, kita akan kurangi. Dan yang lebih besar itu yang akan menjadi saldonya ditaruhnya di mana, di debit atau di kredit. Berikutnya kita bicara terkait dengan normal balance atau saldo normal. Nah, ini sebetulnya paling mudah itu dihafal aja ya. Tapi secara ininya, logiknya, kita kan punya T account gitu ya. Ini aset, ini liabilitas, ini ekuitas. Nah, kalau aset kan di kiri, berarti jika dia bertambah, saldo normalnya kan di kiri ya. Saldo normal itu adalah dia bertambahnya kalau dia di sisi apa gitu, debit atau kredit. Jadi aset dia adanya di kiri, sehingga aset saldo normalnya di debit, di kiri. Liabilitas dan ekuitas karena dua-duanya itu adalah di sisi kanan, makanya saldo normalnya adalah kredit, ya. Nah, ekuitas itu kan dibagi dua. Ada yang pendapatan, ada yang beban ya. Nah, ekuitas itu terdampak dari pendapatan dan beban. Pendapatan itu kan akan menambah modal kita ya. Nah, karena pendapatan akan menambah modal, menambah ekuitas, sehingga saldo normalnya si pendapatan pastilah satu arah dengan ekuitas. Jadi ekuitas saldo normalnya di kredit, maka pendapatan dia normal balance-nya di kredit. Dampaknya ke beban, karena beban mengurangi ekuitas, artinya dia harus ditaruh di sisi yang berlawanan dengan pendapatannya. Karena ini pendapatan di kredit, beban dicatatnya di kredit. Maaf, beban dicatatnya di debit. Nah, di sini persamaan akuntansi harus selalu balance untuk setiap transaksi yang terjadi. Jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit. Nah, ini sebetulnya summary dari saldo normal tadi ya. Jadi harusnya dari slide yang tadi sudah bisa dipahami ya, bisa diulang lagi itu aset saldo normalnya di mana, liabilitas di mana, ekuitas di mana, pendapatan dan beban di mana. Oh ya, untuk prive ini sebetulnya sama seperti beban. Jika ada prive dia dicatatnya di debit gitu ya. Atau kalau misalnya dia berkurang dia adanya di
kredit. Untuk saldo normal ini harus betul-betul dipahami di awal. Mengapa? Karena pengantar akuntansi ini ya pondasinya di situ. Jadi nanti ketika sudah di akuntansi keuangan menengah atau di akuntansi keuangan lanjutan itu sudah tidak bicara lagi, oh ini aset, akun aset dia saldo normalnya di mana ya? Dicatatnya di debit atau di kredit ya? Jadi bertambah berkurangnya di mana itu sudah harusnya sudah hafal ya, apalagi mahasiswa yang prodinya akuntansi itu sudah tidak boleh uh, lupa lagi gitu. Ini yang berikutnya, langkah-langkah dalam melakukan pencatatan. Yang pertama, menganalisis setiap transaksi. Ini sudah kita singgung juga di video sebelumnya. Lalu yang kedua, memasukkan transaksinya ke dalam jurnal. Nah, ini yang baru kita akan belajar di video ini. Lalu mentransfer informasi dari jurnal ke dalam akun-akun buku besar. Jadi kalau misalnya dulu udah pernah tahu gitu ya, oh pencatatan akuntansi itu kan pokoknya debit, kredit gitu ya. Nah, ada dua nih, selalu debitnya akun A gitu ya, terus kreditnya akun B. Nah, itu tuh masih bicara terkait satu transaksi aja gitu. Nanti ini atau di sini ya, debit kredit. Ini akun A, ini akun B. Nanti ada lagi akun C sama akun E. Nanti ada lagi akun A, lalu akun F gitu ya. Macam-macam gitu ya. Ini saya belum bicara nama-nama akunnya. Pakai simbol aja dulu. Nah, nanti karena ada ratusan atau ribuan atau bahkan jutaan transaksi ini, masing-masing kita posting ke buku besar. Jadi nanti kita bisa lihat saldonya masing-masing akun di buku besar. Jurnal transaksi dicatat secara kronologis. Ini untuk apa? Untuk pencatatan yang baik juga gitu ya. Tidak lengkap-lengkap, tidak acak-acakan gitu. Kan nggak mungkin ya kita mencatat apa? Misalnya kita terima uang hari ini, terus kita belanjakan hari ini, tapi kita catat belanjanya hari ini, dapat uangnya masih di tanggal-tanggal berikutnya. Itu kan berarti sudah tidak sesuai dengan kenyataannya kan. Jadi transaksi ya harus dicatat sesuai dengan kronologisnya. Kalau sekarang dia terima uang dulu, ya berarti hari ini dia catat transaksinya. Manfaat jurnal bagi proses pencatatan, dia menjabarkan keseluruhan akibat dari sebuah transaksi, lalu sebagai penyedia catatan transaksi secara kronologis dan membantu untuk mencegah serta menemukan kesalahan tulis atau error. Jadi kalau kita sudah belajar akuntansi dan kita punya pengalaman, lalu apa? Itu biasanya ketika ada yang tidak sesuai, itu kita tidak langsung bicara, wah ini ada usaha penipuan atau apa gitu. Enggak, di akuntansi itu sering terjadi juga yang namanya salah ketik, error, macam-macam gitu ya. Itu bisa dimungkinkan karena apalagi nanti kita sudah bicara sistem yang langsung input debit kreditnya berapa, bisa jadi kita matanya sudah tidak bagus atau sedang tidak konsentrasi sehingga banyak uh, melakukan kesalahan itu bisa juga. Nah, dengan pencatatan yang baik itu kita bisa dengan mudah nantinya ketika ada kesalahan yang dilakukan itu ketahuannya lebih mudah di mana kesalahan itu terjadi. Gitu ya. Oke, berikutnya ini salah satu contoh. Pada 1 Juli, ini contohnya perusahaan Toyota membeli truk mengantar mobil seharga 14 juta, lalu membayarkan 8 juta secara tunai dan setuju untuk membayar sisanya 6 juta secara kredit. Nah, jadi harga yang dia beli itu 14 juta, tetapi yang dia bayarkan secara tunai hanya 8 juta, yang 6 juta dibayar nanti atau secara kredit. Nah, ini pencatatannya gimana? Yang pertama, karena dia membeli truk, kita bisa catat di peralatan atau kendaraan gitu ya. Kendaraan
It's kendaraan atau vehicle atau ya akun-akun lain itu bisa. 14.000 ini karena dalam ribu ya contohnya, lalu kasnya berkurang 8.000, utangnya bertambah 6.000. Nah, ini sudah kita aplikasikan yang saldo normal tadi ya. Untuk peralatan kendaraan karena dia aset, saldo normalnya kan saldo normal itu positifnya dia di debit kan. Sehingga di sini kita catatnya di debit. Kita bayar mobilnya, bayar truknya dengan uang kas 8 juta. Uang kas ini kan aset ya. Asetnya berkurang. Nah, karena aset saldo normalnya di debit, jika bertambah dia di debit. Nah, karena ini uangnya berkurang, kita taruh di kredit sekarang. Karena kasnya berkurang. Beda ya, tadi mobil karena kita beli, mobilnya masuk. Kita jadi punya mobil. Kita jadi punya truk. 14 jutanya di debit. Karena kita bayar kas, kasnya keluar, keluarlah di kredit uang kita. Lalu karena ini ada utang, masih ingat ya tadi liabilitas saldo normalnya positifnya itu di kredit. Nah, karena ini muncul utang, jadi liabilitas kita bertambah kan, jadi munculnya di kredit 6.000. Oke, untuk bagian pertama sampai di sini dulu, kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.